Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kali ini saya ingin membagikan video bagaimana cara merangkai komponen untuk membuat keamanan sepeda motor. Sistemnya sistem sensor getar. Kalau untuk di video sebelumnya sudah saya bagikan bagaimana bikin kunci pengaman sistem sensor sentuh jari. Untuk video kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara bikin kunci pengaman sistem sensor getar. Tapi nggak usah khawatir sahabat YouTube, karena sistem sensor getar yang saya bikin itu bukan sistem getar yang apabila motor kesenggol dia bergetar langsung membuka secara otomatis, tidak. Tapi di sini sistem sensor getar yang saya bikin lain dari biasanya. Bahan-bahannya juga cukup simpel, nggak beda jauh dengan bahan sistem untuk bikin sensor sentuh jari. Jadi di sini bahannya pun sudah saya sediakan. Jadi cara kerjanya pun nanti sangat simpel, tidak ribet. Dia cukup menghubungkan arus setrumnya, mencabut dari setrum masuk ke CDA, lalu setrum yang masuk ke CDA dari kit yang sudah kita rangkai, dan setrum yang untuk getarnya nanti cukup diambil dari sistem setrum dari klakson. Karena sistem klakson dia saat hidup dia ada getaran sehingga klakson akan berbunyi. Jadi dari situlah saya akan membuat rangkaian kunci pengaman sistem sensor getar. Jadi apabila motor saat parkir digeser atau digoyang-goyang, motor tetap tidak berpengaruh sistem getarnya. Jadi sistem getarnya ini kita ngambil sensor dari sistem klakson. Jadi caranya nanti sistemnya apabila saat motor kunci kontak di off kan, kalau tidak menekan klaksonnya dulu dia tidak akan bisa hidup. Setelah ditekan klakson sekali baru motor bisa hidup di starter maupun di engkol. Jadi apabila setiap kunci kontak off, kunci kontak di on kan kembali, dia di engkol tetap tidak bisa hidup, di starter pun juga tidak hidup. Dengan cara ngidupkannya ditekan klaksonnya sekali baru motor bisa hidup, karena saya membikinnya dengan cara sistem sensor getar. Oke, langsung saja daripada panjang lebar, langsung saja kita praktekkan cara bikinnya. Oke sahabat YouTube, jadi di sini saya memerlukan komponen-komponennya cukup sederhana. Jadi komponen yang saya pakai untuk bikin kunci pengaman sistem sensor getar, di sini saya cuma memerlukan relay DC 12 volt 5 kaki. Nah, cukup dengan itu. Terus yang kedua, di sini saya memerlukan MOSFET, kodenya IRFZ44N. MOSFET nih mungkin di sekitar lokasi tempat sahabat-sahabat YouTube mungkin ada toko elektronik, bisa dicari karena komponen ini mudah sekali mencarinya, harganya juga cukup murah. Kalau di toko harganya paling 4 ribuan, kalau di tempat saya harganya sekitar ada yang 2.500 sampai 3.000, mungkin beda daerah beda harga. Lalu di sini seperti biasa juga saya supaya gampangnya saya menyediakan resistor yang 820 kilo. Karena di sini sahabat-sahabat di luar sana mungkin ada juga sahabat-sahabat YouTube yang profesinya sebagai orang bengkel atau mekanik, nggak ngerti tentang komponen-komponen elektronik. Jadi di sini seperti resistor ini saya bagikan sedikit. Untuk nilainya yang 820 kilo, di sini ada gelang cincin warna. Bisa sebenarnya untuk dibaca warna gelang cincin warnanya. Nah, jadi di sini warnanya silver, merah, kuning. Yang warna emas di pinggir ini toleransinya 5%. Oke, langsung saja bagaimana cara merakitnya. Di sini kebetulan saya sudah ada papan VCP bekas, sisa-sisa istilahnya daripada terbuang. Jadi kemarin ini saya pikir-pikir bisa dimanfaatkan dengan untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat.
Siapa tahu teman-teman YouTube di luar sana juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sesuatu rangkaian yang dapat berguna. Jadi di sini seperti biasa, saya akan menggambar jalurnya terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi di sini seperti biasa saya akan menggambar jalurnya. Seperti ini. Lalu kita sediakan spidol permanen. Ini spidol permanen gunanya untuk membuat jalurnya nanti dia supaya saat dilarutkan dia tidak luntur. Jadi langsung saja kita tandain. Oke sahabat YouTube, setelah kita tandain tadi sudah kita bor seperti ini. Kita pastikan relaynya pas ke posisi yang sudah kita bor. Apabila dia tidak masuk bisa diulang di bornya, diperbesar seperti ini. Sebenarnya cara bikinnya hampir sama seperti video sebelumnya. Cara saya bikin sistem sensor sentuh jari. Setelah pas seperti ini, lalu di sini, nah ini relay 5 kaki, nampak kaki-kakinya di sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu yang di bagian 2 kaki di belakangnya ini, jadi kalau kita balik seperti ini kita tandain untuk posisi resistornya seperti ini. Nah, setelah kita tandain seperti ini, nanti kita bor lagi, lalu kita ngebor di sini. Ini untuk tempat MOSFET-nya, IRF Z44N-nya. Nah, di sini juga kita tandain. Lalu di sini juga kita tandain lagi untuk posisi resistornya nanti. Nah, seperti ini sahabat YouTube. Nah, setelah itu karena di sini cukup simple, paling cuman memerlukan 4 kabel. Jadi di sini untuk nanti saya tandain untuk jalur di mana kabel setrum masuknya dan sistem kabel setrum keluarnya. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana bisa bikin lebih rapi dari saya. Setelah kita tandain seperti ini, lalu kita akan bor. Nah, setelah ditanda-tandain lagi seperti ini, langsung kita bor. Satu ini untuk yang satu di sini, ini yang titik tengah ini tidak perlu dibor karena nanti di sini untuk resistor. Jadi ini tidak perlu dibor, saya tandakan aja karena tadi terlanjur ke gambar. Dan yang lubang 4 di depannya ini nanti untuk jalur kabel-kabelnya. Oke, seperti ini. Yang tengah ini tadi yang ada tanda X itu tidak perlu dilobangin, jadi cukup. Lalu kita ini bersihkan dulu. Untuk kaki relay yang satu ini, yang 2 kaki di bagian belakang 3 kaki ini nanti tidak difungsikan. Yang ini tidak difungsikan. Lalu ini untuk jalur setrum plus masuk, ini gabung seperti ini. Lalu ini yang dari kaki MOSFET-nya tadi gabung masuk ke kaki yang di kaki relay di sebelahnya strom masuk seperti ini. Dia sangat simpel.
Lalu yang di sini kaki MOSFET yang di sebelah sini nih kita gabung kemari. Nah, dan yang untuk resistor di sini ini ketemu ke kaki MOSFET. Nah, ini nanti tujuannya untuk ke main strom feedback namanya. Nah, lalu yang di sini ini nanti yang menerima dari sensor getarnya. Dan juga ini kita gabung juga seperti ini. Lalu yang dari sini nih yang kaki satu lagi nih, kaki satu ini untuk kabel ke positifnya strom masuk. Lalu yang di sini untuk kabel ground. Nah, setelah kita bikin jalur seperti ini, kita pertebal dulu jalurnya. Oke, jadi seperti ini jalurnya nanti yang akan kita bikin. Mungkin sahabat-sahabat YouTube di luar sana bisa bikin lebih rapi dari saya itu. Jadi yang untuk nama ini bisa kalian sesuaikan sesuai nama masing-masing. Oke, lalu kita akan melarutkan PCB ini ke pelarutnya seperti biasa yang pernah saya bagikan cara melarutkannya. Saya akan ambil air panas dulu. Oke sahabat YouTube, setelah kita sediakan tempatnya untuk melarutkan, jadi di sini masih ada sisa bekas melarutkan. Biasanya saya melarutkan papan PCB. Jadi ini tinggal kita tambah air panasnya lagi seperti ini. Lalu kita masukkan papan PCB-nya, khusus melarutkan papan PCB. Oh ya, apabila sahabat-sahabat YouTube nggak ada bahan untuk melarutkan papan PCB ini, sebenarnya ada cara lain untuk melarutkan papan PCB ini. Itu biasanya saya pakai yang untuk pembersih lantai, itu dicampur dengan vanis. Tapi kalau yang lebih bagusnya lagi itu pakainya H2O2 sama HCl, itu juga bisa. Dan karena di tempat saya yang banyak kalorit nih, jadi saya cukup pakai kalorit. Pastikan sampai papan PCB-nya yang tidak kena garis spidol dia sudah hilang, supaya dia tidak ngontak jalur arus strom ke komponen lain. Setelah 5 menit kurang lebih kita guncang seperti ini, rasanya sudah bersih seperti ini. Udah nggak ada lagi papan PCB-nya selain yang kita gambar hitam nih. Nah, jadi jalurnya jadinya seperti ini. Lalu kita cuci dulu dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa kadar kaloritnya. Biasanya ini cukup dibersihkan pakai thinner atau bensin juga bisa, nggak harus diamplas. Karena saya tadi tidak sedia bensin atau thinnernya, jadi saya amplas. Nah, setelah bersih seperti ini, tidak ada spidolnya lagi, sudah ada jalurnya mulai nampak. Jadi apabila teman-teman pengen nyoba bikin jalurnya, ini bisa di screenshot itu karena sangat simpel. Oke, lalu yang pertama kita susun dulu komponennya. Ini resistor yang 820 kilo. Jadi kita susun di sini, kita solder. Lalu kita potong
Sudah tuh resistor yang satu lagi. Nah, seperti ini. Jadi untuk kedepannya saya juga akan bagikan bagaimana cara merangkai CDA, bagaimana cara merangkai kiprok. Jadi selagi kita bisa bikin sendiri, kenapa harus kita membeli? Nah, jadi kita pasang relaynya seperti yang sudah ada tanda lubang tadi, seperti ini. Lalu kita solder lagi. Yang kaki sebelah sini ini tidak terhubung, tapi nggak apa-apa untuk mengunci relaynya supaya tidak longgar, kita solder sekalian seperti ini. Oke, setelah kita solder kaki-kakinya, lalu kita pasang MOSFET-nya seperti ini. Lalu kita solder. Saya saat menyolder MOSFET ini jangan terlampau lama, karena kalau terlampau lama takutnya kalau MOSFET kualitas biasa terlampau panas dia akan merusak MOSFET. Jadi rangkaian cukup simpel seperti ini rangkaiannya. Nah, ini udah jadi. Lalu kita tinggal menyambung kabel. Untuk kabel warna merahnya ini kita ngambil jalur dari kaki relay yang di tengah, jalurnya ini. Nah, ini untuk plusnya. Jadi plusnya ini nanti dihubungkannya ke, biasanya kalau untuk simpel pemasangannya itu ngambilnya di kabel CDA, setrum masuk ke CDA, dicabut lalu disambung ke kabel merahnya ini. Nah, untuk yang kabel warna merah nih itu nanti nyambungnya ke setrum masuk ke CDA. Yang keduanya di sini di sebelahnya kabel merah nih itu kabel massa ground. Jadi massa ground ini itu bisa juga menyambungnya itu kalau di soket CDA. Kalau untuk jenis motor motor Honda atau kalau jenis Honda itu kabel ground massanya biasanya warna hijau, kalau Yamaha warna hitam, kalau Suzuki biasanya hitam garis putih. Jadi bisa juga ngambil dari soket yang CDA atau juga bisa juga langsung nempel ke ground body, bisa juga. Jadi di sini supaya simple, nggak panjang kabelnya, nggak banyak. Jadi sebenarnya lebih bagus semua ngambil jalurnya yang dari soket CDA. Jadi untuk kabel hitamnya ini itu bisa ke ground body atau ke kabel lagi, cuman yang lebih bagus kan dekat dengan soket CDA langsung ditancapkan saja. Tapi ikuti terus video ini nanti cara memasangnya ke sepeda motor. Lalu untuk yang di sebelahnya kabel hitam nih itu namanya kabel feedback. Maksudnya kabel feedback ini kabel ke sensor getarnya. Oke sahabat YouTube, jadi untuk kabel sensornya tadi itu ngambilnya yang di sebelahnya kabel hitam nih. Jadi saat ditekan klakson dia ada getaran, dia akan mengantarkan sinyal setrum ke rangkaian nih. Nah, lalu untuk yang jalur di tepi ini itu untuk setrum yang masuk ke CDA nya. Jadi yang di sini tadi kita setrum masuk ke CDA, kita jabut, kita masukin ke kabel warna merah, dan yang ini ground, dan yang ini sensor getarnya tadi. Karena sistem sensor getarnya saya ngambil dari getaran klakson.
Jadi kalau cuman getaran motor digeser kan tidak mempengaruhi. Jadi ngambilnya dari sistem getaran klakson. Nah, lalu yang di sini saya kasih aja kabel warna coklat. Gunanya ini untuk setrum yang masuk ke CDA. Gantinya yang sudah dicabut tadi masuk ke rangkaian kit ini yang kabel warna merah. Nah, ini setrum yang masuk ke CDA-nya. Jadi nanti saya praktekin secara kerjanya. Seperti ini. Kita solder. Oke. Nah, jadi di sini saya jelaskan lagi untuk kabel warna merah itu disambung dengan kabel setrum masuk ke CDA. Lalu yang kabel hitam ini ke ground. Ke ground massa. Apabila motornya jenis Honda biasanya massanya itu warna hijau. Cukup disambungkan saja tanpa harus melepas yang dari soket CDA atau dari mana. Bahkan ini juga bisa ditempel ke bodi langsung atau ke main aki. Nah, lalu yang hijau garis merah ini setrum yang sensor dari klaksonnya. Jadi saat kita tekan klakson dia ada getaran, akhirnya menghantarkan sinyal, lalu relay ini memindah arus. Jadi yang keluarnya masuk kemari arus tadi, ini akhirnya masuk ke rangkaian CDA, ke soket CDA yang setrumnya sudah kita lepas masuk ke jalur merah tadi. Nah, jadi contohnya langsung saya contohkan saja seperti ini. Lebih bagus kalau kalian bikin sendiri, kabelnya ini bisa langsung disesuaikan dengan warna kabel yang di sepeda motor. Nah, lalu di sini saya ada aki untuk ngetes rangkaian ini. Nah, yang hitam itu main seperti ini. Kebetulan di sini ada bohlam lampu yang sudah saya solder seperti ini. Nah, ini kita hubungkan juga ke main untuk memastikan dia hidup atau tidaknya. Seperti ini. Nah, lalu yang warna coklat tadi, yang kabel pinggir tadi ini yang setrum masuk ke CDA. Jadi ibaratnya seperti ini. Nah, anggap aja ini lampu ini CDA nya. Lalu yang merah ini yang positifnya, positif setrum yang masuk ke CDA kita lepas, jadi kita masukkan ke yang warna merahnya ini. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Saat kita tekan klakson ini dapat sinyal, jadi dia akan mengalirkan setrum, tek, rangkaian langsung hidup gitu. Jadi apabila kunci kontak kita off kan seperti ini, nah kita kontak on lagi motor, nah dia belum dapat setrum masuk untuk ke CDA. Jadi motor pun posisi saat netral atau motor matic pun yang biasanya di starter langsung hidup, di starter sekedar starternya aja bunyi, dengkol pun juga sekedar dengkol, dia tetap mesin nggak mau hidup. Jadi setiap menghidupkan mesin motor kita cukup tekan klakson sekali. Nah, ini ibaratnya dapat sinyal dari klakson yang kita tekan tit seperti itu, lalu di sini dapat aliran sinyal dari getaran klaksonnya tadi. Nah, jadi sistem kerjanya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lepas aki positif nih ibaratnya kunci kontak saya off kan, langsung mesin pun mati. Nah, jadi saat kabel merah ini saya tempel, ini ibaratnya setrum yang kontak saya on kan, dia tidak hidup. Tapi untuk speedometer tidak pengaruh, tidak memutus arus, semua masih bisa fungsi saat seperti ini. Sen, klakson pun dibunyikan tetap berbunyi, starter pun tetap bekerja, tapi mesin tidak bisa hidup.
Jadi setiap untuk menghidupkan mesin cukup ditekan klaksonnya seperti ini. Anggap aja ini sensor yang kita tempel ke klaksonnya. Saat klakson kita tekan, dia berbunyi, ada getaran, langsung dia hidup. Oke, sangat simpel, sangat sederhana, tidak ribet. Kabel cuma 4 buah seperti ini. Kalau masih bingung, kabel yang merah itu terhubung ke setrum yang masuk ke CDA. Kita lepas, kita masukkan ke kabel yang warna merahnya ini. Yang kedua, hitam nih jadi ground atau masanya itu. Apabila sahabat-sahabat YouTube bingung, yang teman-teman yang tidak bengkel atau anak-anak mahasiswa pengen iseng-iseng belajar di rumah, untuk memastikan kabel ground atau kabel massa cukup dilihat dari main aki. Di main aki itu kabel warnanya apa? Berarti kalau warnanya hitam berarti masanya hitam. Kalau warnanya hijau berarti massa ground body hijau. Itu. Lalu yang kabel hijau di sini, anggap aja ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. Kabel nomor 3 nih, ini kabel sensor getarnya. Saat kita hidupkan klakson, dia ada getaran. Lalu di sini mendapat sinyal, akhirnya relay mengontak ke jalur sebelahnya. Lalu disinilah yang mengeluarkan setrum untuk masuk ke CDA. Seperti itu teori kerjanya. Jadi kalau teman-teman masih bingung, kedepannya saya tunjukkan cara masangnya ke sepeda motor. Jadi apabila teman-teman suka dengan video ini, tolong bantu like-nya and subscribe-nya, karena kedepannya akan saya bagikan cara memasangnya ke sepeda motor. Dan juga kedepannya saya juga ingin membagikan bagaimana cara menggulung sepul untuk motor ACG. Jadi sistemnya di sini saya sudah ada keren ini. Ini motor ini untuk jenis Yamaha, mau motor Mio, Vixen. Saya akan bikin sistem ACG tanpa harus membeli sepul khusus ACG, magnet khusus ACG. Jadi dengan keren ini saya akan bagikan bagaimana bikin ACG secara bikinan sendiri. Bahkan untuk sensornya pun nanti sensor CKP-nya pun serba bikinan sendiri. Gitu. Nah, di situ nanti saya akan bagikan untuk video kedepannya. Jadi ikuti terus video saya. Bagi yang suka, tolong bantu like and subscribe-nya. Dan juga jangan lupa bunyikan tanda lonceng supaya di setiap video yang terbaru dari saya tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, terima kasih.